Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai situasi depresiasi rupiah belakangan ini sangat berbeda dengan kondisi saat krisis tahun 1998 silam. Sebagai perbandingan historis, pada krisis 1998, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat merosot tajam, hingga menyentuh kisaran Rp16.000 dari posisi awal di Rp2.500. Pelemahan nilai tukar juga sempat terjadi pada periode 2004 hingga 2014. Menurutnya, rupiah terdepresiasi hingga 40% dalam kurun waktu 10 tahun. Kondisi tersebut bahkan memicu lonjakan inflasi hingga mencapai 17% pada tahun 2005. Faktor utamanya saat itu akibat lonjakan harga minyak mentah dunia yang melambung tinggi hingga menyentuh angka $140 Amerika Serikat per barel. Sementara itu pada periode berikutnya, yakni pada tahun 2014 hingga 2024, depresiasi rupiah tercatat sebesar 33,6%, dengan laju inflasi yang jauh lebih terkendali di angka 3%. Erlangga menilai situasi tersebut menunjukkan perbedaan kualitas pengelolaan ekonomi yang signifikan dibanding masa lalu. Meskipun nilai tukar rupiah terus berfluktuasi, pemerintah saat ini terbukti mampu menjaga tingkat inflasi tetap rendah. Menko menegaskan, sektor koperasi serta fundamental industri di dalam negeri saat ini berada dalam kondisi yang solid. Erlangga juga memastikan hal tersebut masih mampu menjadi penyangga yang kuat bagi perekonomian nasional. Berarti demikian untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, pemerintah menekankan masih diperlukan berbagai langkah strategis. Salah satu fokus utamanya dengan mendorong perekonomian di tingkat daerah, mengingat kinerja ekonomi pusat sangat bergantung pada kontribusi daerah secara paralel. Lebih lanjut, menurut Erlangga, kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini juga lebih kuat. Ia menyebut sektor perbankan dan korporasi nasional masih berada dalam kondisi sehat di tengah tekanan global. Sebagai informasi, nilai tukar dolar Amerika Serikat menguat terhadap rupiah pada Senin 25 Mei 2026. Mata uang Paman Sam kini berada di level Rp17.700 hingga hampir menyentuh angka Rp18.000. Dikutip dari data Bloomberg, nilai tukar dolar Amerika Serikat berada pada level Rp17.717, naik sebesar 50 poin atau sekitar 0,28%. Nah, kalau kita cek dengan konteks hari ini, relatif situasi makro kita lebih baik, fundamental lebih kuat, dan depresiasi rupiah itu sekitar 5%, jadi jauh lebih rendah dari berbagai kasus sebelumnya. Dan dari situ sebetulnya kita belajar bagaimana mengantisipasi dan apa yang diperlukan untuk menghadapi situasi-situasi ke depan. Dan tentu Bapak Presiden meminta kami beserta Menteri Keuangan untuk memonitor bagaimana regulasi-regulasi untuk memperkuat situasi finansial dan juga menjaga prudensial dari perbankan kita. Kita memang jumlah perbankan banyak dan
mungkin kita perlu kaji bagaimana permodalannya untuk perkuat.